Langit masih gelap ketika desa Cidahu disergap aroma pagi yang lembab. Daun-daun di sepanjang jalan kecil bergoyang pelan, seakan berbisik tentang sesuatu yang akan datang. Sebuah surau di tengah desa mulai mengalunkan azan subuh. Namun ketenangan itu segera terpecah. Di sebuah warung kopi tua, Pak Darsun sedang menyeruput kopi hitam, matanya menerawang ke arah pagar tinggi fasilitas gas removal milik Pertamina EP Subang. Denny, pemuda magang yang baru sebulan kerja di fasilitas itu, duduk bersamanya sambil memainkan tutup gelas. "Kau yakin aman kerja di sana, Den?" tanya Pak Darsun pelan, namun dalam. "Aman, Pak," jawab Denny. "Semuanya otomatis. Kami cuma duduk di ruang kontrol. Lihat layar, pencet tombol." Pak Darsun mengangguk, tapi matanya tetap tak lepas dari kejauhan. Tak lama, terdengar suara dentingan logam dari arah dalam fasilitas. Bukan suara biasa. Suara itu seperti besi tergesek pelan. Kemudian, diam. Lalu bumi seperti menghela napas panjang, sebelum akhirnya meledak. Ledakan itu membelah pagi buta. Api membumbung ke langit, mengubah kabut jadi bara. Kaca-kaca pecah, burung-burung lari berhamburan. Dari arah stasiun gas, nyala api menyala setinggi tiang listrik, menari liar di langit yang masih hitam. Suara alarm darurat meraung. Pak Darsun dan Denny berlarian keluar warung. Jantung mereka berdegup tak karuan. Dari jalan utama, warga berhamburan keluar rumah, menatap kobaran api dengan wajah ketakutan dan bingung. Di ruang kontrol, Bu Nani, operator senior dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, terlempar dari kursinya. Monitor menunjukkan tekanan gila-gilaan dari jalur pipa utama. Sistem tidak merespons. Semua tombol darurat ditekan, tapi tak satu pun mengubah situasi. Garis merah menyala di seluruh panel. "Shutdown! Shutdown semua jalur!" teriaknya, namun suara itu tenggelam oleh dentuman kedua, lebih kecil, tapi cukup mengguncang dinding ruang kontrol. 3 teknisi terjebak di bagian dalam, salah duanya adalah Raffi dan Aris, teknisi muda yang sedang cek manual ke pipako. "Cepat keluar, Raffi!" seru Aris. Tapi saat mereka berlari, satu dinding retak, lalu jebol. Api menyembur dari bawah lantai, menjebol beton, membakar ruang kerja. Raffi terlempar dan tubuhnya terbakar sebagian. Aris, dengan tangan gemetar, mencoba memukul tombol pendingin darurat. Tombol itu karatan. Namun akhirnya bergerak, dan pompa pendingin berhasil menghambat kobaran lebih luas. Dari luar, warga mengira itu kiamat kecil. Tanah berguncang. Asap hitam menutup langit. Kambing-kambing tetangga Pak Ujang tergeletak, mati mendadak, entah karena asap atau suhu yang naik tiba-tiba. Mobil pemadam dan ambulans mulai berdatangan. Polisi mensterilkan area. Suara tangisan bercampur teriakan saling tumpang tindih. Di balik semua itu, terdengar bisikan dari para tetua desa. Beberapa orang tua duduk di balai desa, menunduk. Salah satu dari mereka, Mbah Sadiman, berbisik pelan, "Tanah itu dulu tempat mayat-mayat dikubur diam-diam. Wabah tahun? Dulu tahun 40-an. Mereka bilang tanahnya keramat. Tapi sekarang diporak-porandakan." Keesokan harinya, tim dari Jakarta datang. Mereka membawa peralatan, sensor, dan seorang ahli geofisika bernama Dr. Irsan. Dari analisa seismik, Dr. Irsan melihat adanya getaran tidak normal. Ia menggeleng pelan di depan layar grafik, lalu berkata, "Ini bukan sekadar kebocoran teknis. Ada tekanan yang datang bukan dari pipa, tapi dari bawah tanah. Seperti sesuatu yang ingin keluar." Warga sekitar mulai merasa takut bukan karena gas, tapi karena tanda-tanda lain. Tanah di sekitar pagar belakang terasa panas. Hewan ternak menolak mendekat. Ayam-ayam bertengger di atap rumah, bukan di kandang. Malam hari, anak-anak mengaku melihat bayangan tinggi berdiri di tengah kobaran api yang tersisa. Denny, yang kini dirawat di rumah sakit di Jakarta karena luka ringan, mulai bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat sesosok berjubah hitam dari dalam kobaran api, berdiri di tengah jalur pipa, berbicara dengan suara yang tidak seperti manusia. "Kalian sudah buka pintu," kata suara itu. Dan yang di bawah tidak suka dibangunkan. Beberapa hari setelah itu, Bu Nani mengundurkan diri. Ia tidak bisa melupakan suara di ruang kontrol, suara dari speaker internal, suara yang tidak dikenal siapapun,
berkata pelan, biarkan kami di bawah. Fasilitas ditutup. Investigasi tidak menemukan kesalahan sistem, tapi juga tidak bisa menjelaskan lonjakan tekanan yang terjadi hanya dalam 2,7 detik sebelum ledakan. Semua catatan hilang dalam kebakaran. Tidak ada bukti, hanya kesaksian. Namun saksi yang masih hidup semuanya setuju. Pipa tidak bocor biasa. Ada sesuatu dari bawah tanah. Beberapa bulan kemudian, sebuah kamera satelit milik stasiun cuaca Jepang menangkap pancaran panas aneh dari daerah Subang, meskipun semua sumber api telah padam. Titik panas itu tetap menyala setiap malam, seperti nyala lilin dari dalam tanah. Setahun setelah kejadian, lokasi bekas stasiun gas kini dipagari dan dijaga oleh militer. Warga tidak boleh mendekat. Namun para petani yang lewat sering melihat semburat merah samar dari balik pagar. Kadang terdengar suara dentingan logam seperti dulu. Lalu sunyi. Di ujung jalan desa, di warung yang dulu jadi tempat Denny dan Pak Darsun mengobrol, sekarang tinggal puing. Tapi setiap subuh, jika kau berdiri cukup dekat dan angin sedang tenang, kau bisa dengar suara samar dari dalam tanah, seolah bumi sendiri sedang menggeram. Dan mungkin, yang meledak kemarin bukan sekadar gas, tapi amarah dari sesuatu yang telah lama dikubur, dan kini mulai bangun perlahan.